Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah amma ba'd. Fayaqulul musannifu rahimahullah wa yushtaratu fil murabahati wa ghairiha min hadhil buyu'i khamsatu syurut. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang buyu al-amanah. Jadi buyu al-amanah itu ada murabahah, ada wadi'ah, ada tauliyah, ada isyraq. Jadi inti dari jual beli amanah itu saya membeli dengan harga belinya. Apabila harganya itu sama namanya tauliyah. Kalau lebih tinggi artinya dia mengambil keuntungan sedikit ataupun banyak namanya murabahah. Atau kalau dengan dibeli dengan harga yang lebih murah itu namanya bukan wadi'ah. Kalau isyraq itu sama dengan tauliyah, hanya menjual sebagian. Nah, syaratnya yang pertama al-ilmu bitsamanil awal. Jadi pembeli itu harus tahu harga dia belinya berapa. Kalau kalian misalkan beli di toko tertentu, apakah kalian harus mengetahui harga belinya berapa? Tidak, karena transaksi yang kita jalani tiap hari itu bukan murabahah, tapi tujuan beli biasa. Nah, kalau buyu'ul amanah, pembeli itu harus tahu harga awalnya, harga belinya itu berapa. Ai bi ayyakuna tsamanul awwalu ma'luman lil mushtari tsani. Jadi mushtari atau pembeli yang kedua itu harus tahu dia si penjual belinya berapa. Harus tahu. Kalau tidak tahu itu namanya bukan murabahah. Seperti jual beli yang kita jalani tiap hari itu bukan murabahah, bukan tauliyah, bukan buyul amanah lah gitu. Jadi selama ada sistem murabahah itu harus tahu terlebih dahulu harga belinya berapa, harga kulaknya berapa. Wa hadza syartun fi jami'i buyu'il amanah. Jadi ini syarat berlaku pada semua jual beli amanah, mau murabahah, tauliyah, isyraq, wadi'ah, semuanya itu berlaku syarat yang pertama ini. Kemudian syarat yang kedua al-ilmu birribhi. Berarti al-ilmu birribhi ini hanya khusus pada murabahah saja. Karena yang tauliyah, yang isyraq, yang wadi'ah itu memang gak ada untung sama sekali. Karena tidak ada keuntungan ya gak usah diketahui lah. Nah, kalau dalam murabahah, sistem murabahah, pembeli yang kedua itu harus tahu penjual ngambil keuntungan itu berapa. Kalau kalian beli-beli di toko tertentu, apakah kalian harus tahu dia ngambil keuntungan berapa? Tidak, karena bukan murabahah. Tapi kalau murabahah, pembeli harus tahu penjual ngambil keuntungan itu berapa, atau berapa persennya dia ngambil keuntungan, harus tahu. Kenapa? Karena keuntungan tersebut adalah bagian dari harga. Jadi kalau keuntungannya 1.000 harus diketahui 1.000, karena 1.000 itu bagian dari harga yang akan dia beli. Dia kulaknya dengan harga 5.000, kemudian dia ngasih tahu bahwasanya dia belinya 5.000. Saya mengambil keuntungan 1.000, berarti dijualnya berapa? 6.000. Jadi keuntungan yang 1.000 itu bagian dari harga dari jual beli yang kedua, sehingga harus diketahui oleh si pembeli. Wal ilmu bitsamani syartun fi sihhati hadzal bai', amma baqiyatul buyu'i fala ribha fiha. Ini untuk jual beli yang lain yang memang gak ada keuntungan, tauliyah gak ada keuntungan, isyraq gak ada keuntungan, pun juga wadi'ah gak ada keuntungan.
Syarat yang ketiga, ayyakuna ra'sul mali minal mithliyat. Apa yang dikatakan mithli? Ya, mithli yang bisa ditakar, bisa ditimbang. Tapi itu definisi ulama mutaqaddimin. Kalau definisi ulama mutaakhirin, malahu mithlun. Jadi seakan-akan kalau sekarang pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mutaakhirin. Kenapa? Karena banyak sekarang itu barang kalau dimasukkan ke mithli itu gak masuk. Seperti spidol misalkan atau pen lah. Spidol itu mithli atau mutakawwam. Kalau dimasukkan ke definisi ulama mutaqaddimin itu gak masuk. Kenapa? Karena spidol itu ketika dijual itu gak ditimbang, gak ditakar. Malah spidol berapa kilo sampai sobong. Tapi itu ada barang yang sama dengan spidol itu, nah, spidol yang lain maksudnya. Maka kalau menggunakan definisi ulama mutaqaddimin itu gak masuk dalam misli. Tapi kalau kita ngambil definisi ulama mutaakhirin, maka spidol, bolpen, ya tas kalau merek tertentu itu masuk dalam misli, ya. Jadi syarat yang ketiga dalam murabahah atau dalam buyul amanah lah gitu, harus misli. Maksudnya pembayaran modal dia beli itu harus misli. Uang itu misli atau tidak? Uang 10.000 misalkan misli atau tidak? Tidak, bukan misli. Uang misli atau bukan? Berarti mun saya 10.000 kunda badan 10.000 jadi tidak selain. Kada sepada selain. Betul kan? Berarti nikah misli. Apa maksud dari syarat yang ketiga ini? Nah, nih misalkan saya beli HP. Saya beli HP dengan harga 1 juta. Berarti 1 juta itu kan misli. Jadi modalnya itu harus misli. Agar transaksi yang kedua ketika HP tersebut saya ingin jual kembali, maka harus menggunakan misli yang tadi. 1 juta maka harus 1 juta. Andai kata saya menjual HP atau membeli HP yang tadi bukan dengan uang 1 juta, melainkan menggunakan mutakawam, anggap buah-buahan misalkan. Jadi saya beli HP, saya beli menggunakan buah semangka misalkan, ya. Buah semangka itu misli atau mutakawam? Mutakawam itu buah semangka, karena gak ada yang persis seperti semangka itu, sulit, walaupun ada itu sulit. Jadi itu mutakawam. Jadi ketika saya beli HP, saya bayar menggunakan buah semangka. Nah, HP tersebut saya ingin jual kembali dengan cara murabahah. Tadinya menggunakan apa? Buah semangka. Bisa gak di sini sekarang ketika saya jual lagi menggunakan sistem murabahah? Gak bisa. Karena gak ada buah semangka yang seperti itu. Maka cara saya menjualnya otomatis bukan menggunakan buah semangka. Kalau saya menggunakan konsep murabahah, berarti prosesnya seperti ini. Saya akan menjual HP ini pada Anda dengan harga saya beli. Harga yang saya beli adalah semangka, berarti Anda harus bayar semangka juga. Dan semangka yang Anda akan berikan pada saya otomatis tidak akan mirip atau sama dengan semangka yang saya kasih pada penjual yang pertama tadi. Maka di sini ulama mensyaratkan dalam murabahah itu harus menggunakan
misli. Mafhum? Wahiyal makilat wal mauzunat. Yang dimaksud mithliyat adalah makilat wal mauzunat. Makilat itu yang ditakar, mauzunat itu yang ditimbang. Apa bedanya takaran betimbangan kan? Kui beda, mentakaran kui beda, mentimbangan sebagai pengabang. Budak luar biasa nalem. Apa bedanya? Takaran itu mengukur apa? Kayaknya pernah dulu ya, saya jelaskan. Pernah kan? Apa itu takaran? Bukan. Iya, timbangan itu mengukur berat. Jadi larinya gram, kilogram gitu. Tapi kalau makilat takaran itu bukan mengukur berat, tapi mengukur ukuran, bentuk dari barang. Dan larinya itu bukan ke gram, kilogram, tapi ke apa? Liter. Ya, liter. Beras itu ditakar, bukan ditimbang. Jadi beras 1 liter itu kalau ditimbang ke berat itu bisa jadi 700 gram lah gitu. Dan kadang antara satu takaran dengan takaran yang lain tidak sama kalau dilihat dari timbangan. Nih, misalkan saya punya 1 liter beras putih, ya. Anda punya 1 liter beras putih, ya. Kemudian saya tukar, beras Anda ditukar dengan beras saya yang sama-sama 1 liter. Boleh atau tidak? Boleh, karena sama dalam literannya. Tetapi kalau kita pindah beras 1 liter Anda, kalau ditimbang misalkan beratnya 800 gram, punya saya 750 gram. Dari timbangan tidak sama, lebih berat punya Anda dibandingkan punya saya. KCK seket misalkan, itu sah atau tidak? Kok tidak? Sah. Kenapa? Karena beras itu makil, bukan mauzun. Beras itu ditakar, bukan ditimbang. Jadi yang menjadi tolak ukur sama tidak samanya adalah takaran. Yang penting sama-sama 1 liter. Walaupun ketika ntar ditimbang itu beda beratnya. Ngerti kena? Wahiyal makilat wal mauzunat waz zar'iyat. Ini yang diukur. Ya, zar'iyat. Apa yang maksud zar'iyat? Ketika kalian menjual sesuatu itu diukur, mereka beli. Kabel itu kan diukur berapa meter gitu kan? Beli kabel 2 meter. Apalagi karpet misalkan, beli yang berapa meter? Itu. Beli selang misalkan. Wal adadiyat al mutaqarabah. Ada 2 macam adadiyat. Adadiyatnya artinya hitungan. Ada adadiyat mutaqaribah, ada adadiyat mutafawitah. Misal nih, saya punya 1 karung semangka, ya. Saya punya 1 karung semangka, sesak semangka. Di dalamnya ada 10 butir misalkan buah semangka.
antara satu buah semangka dengan buah semangka yang lain itu kira-kira harganya sama atau beda? Beda pastinya kan. Nah, pun sampai nih kali mulai semangka kan tidak harga situng semangka ben semangka selain. Berarti kalau satuannya itu beda antara satu dengan yang lain, itu namanya al-adadiyat al-mutafawitah. Kan saya jelaskan tadi. Al-adadiyat itu dua. Ada adadiyat mutaqaribah, ada adadiyat mutafawitah. Kalau satuannya itu tidak sama harganya dengan satuan yang lain, itu namanya mutafawitah. Beda, mutafawitah itu artinya beda. Seperti halnya semangka, antara satu buah semangka berbeda dengan buah yang lain, dengan buah semangka yang lain. Artinya, nah, berarti kalau beda itu bukan misli. Kalau mutafawitah itu bukan misli, melainkan mutaqawam. Bedanya dengan kurma. Kalian beli kurma 1 kilo misalkan. Antara satu butir kurma dengan satu butir kurma yang lain, kira-kira harganya sama atau beda? Rata-rata itu sama. Jadi seakan-akan satu butir itu gak ada harganya. Ngerti kan? Sama dengan beras. Beras itu per bijinya itu sama dengan yang lain. Kalau sama namanya al-adadiyat al-mutaqaribah. Nah, al-adadiyat al-mutaqaribah ini masuk pada misli. Masuk pada misli. Paham? Jadi kalau al-adadiyat mutafawita ini mutaqawam, kalau adadiyat mutaqaribah ini misli. Rambutan misli mutaqawam. Misli. Duren mutaqawam misli. Mutaqawam karena beda. Boleh. Jeruk misli mutaqawam. Misli. Kelengkeng misli. Tugang. Tugang. Coran mutaqawam ki. Kan kita kan bil-bil sebelum oning kan. Seminyak nyuda. Ya idin ko idan ngagi guru. Wal adadiyat al mutaqaribah. Jadi maksud dari adadiyat mutaqaribah apa? وهذا شرط في المرابحة والتولية فإذا كان الثمن الأول غير مثلي. Jadi kalau harga atau modalnya itu bukan misli, ka'angkana minal a'dadil mutafawitah kadur, rumah misli atau mutaqawam? Mutaqawam. Wasiyab, baju itu misli atau mutaqawam? Tapi mun kalampir kan mungkin lebih kalampir diterbitkan ning situng pabrik misalkan. Kan cenderung pada kopi. Maka hanikah coran masuk ke misli. Walaupun ikan tadi kita contoh ning mutaqawam. Iya mun lambar kan ngangkui tanang biasa. Tak pada situng kalampi lain. Cuma mungkin kan canggihnya mesin kan bisa saja membuat baju yang banyak yang semuanya itu hampir sama. Wal fawakih, buah-buahan. Fala budda min ja'lir ribhi syai'an mutamayyizan an ra'sil mali ma'luman kadarahim wa ja'lil wadi'ati syai'an mutamayyizan an ra'sil mali ma'luman.
Kalau modalnya itu pakai buah semangka, kemudian ketika dijual dengan cara murabahah, itu dibayarnya menggunakan apa? Saya misalkan ya beli HP, saya bayar menggunakan buah semangka. Kemudian HP tersebut saya ingin jual kembali pada Anda dengan konsep murabahah. Berarti Anda itu bayarnya menggunakan apa? Semangka kan nggak ada yang sama, kan mutakawam. Bagaimana caranya? Ya gue bisa jadi ya. Iya menunggu bisa bani murabahah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Syarat yang keempat, qala al-musannif ar-rabi alla yatarattab 'ala al-murabahati aw al-wadi'ati fi da'iratil amwal ar-riba an-nuqud wal madrumat. Syarat yang keempat ini, modal itu atau jual beli dalam murabahah tidak boleh barang yang ribawi. Barang ribawi seperti emas, seperti uang, seperti makanan dengan makanan. Jadi melakukan murabahah dalam emas gak boleh. Saya misalkan menukar emas 1 gram, berarti harus 1 gram ditukar dengan 1 gram emas. Tukar menukar emas itu kan jual beli. Jadi kalau 1 gram harus 1 gram. Kemudian 1 gram emas itu saya jual kembali dengan cara murabahah. Berarti 1 gram emas harus dijual 1 gram lebih sedikit, kan murabahah. Boleh atau tidak? Oh, tidak boleh. 1 gram saya jualnya 2 gram, harus ditukar 2 gram. Jadi 1 gram itu harga beli, 1 gramnya keuntungan. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh karena riba. Sama juga, saya tukar menukar beras 1 kilo ditukar 1 kilo. Kemudian saya akan jual kembali 1 kilo beras tersebut dengan konsep murabahah, ya juga nggak boleh. Karena riba atau keuntungannya itu bukan keuntungan tapi riba. Dan ini maksudnya wujudu syai'in min riba binisbati litsamanil awal ka ayyashtari hintatan bimithliha aw bijinsiha. Seperti halnya ada seseorang membeli gandum, anggap 1 kilo gandum ditukar dengan 1 kilo gandum juga. Fala yajuzu bai'uha murabahatan, maka gak boleh dijual kembali dengan cara murabahah. Kenapa? Karena arti dari murabahah li'annal murabahah bai'un bitsamanil awal. Ketika saya jual kembali dengan konsep murabahah, otomatis yang dijadikan harga adalah harga beli. Harga belinya menggunakan gandum, maka dia belinya harus menggunakan gandum. Dan murabahah itu sistemnya ada lebihnya. Nah, berarti 1 kilogram gandum ditukar dengan 1,5 kilogram. Konsepnya seperti itu kalau murabahah. Berarti kalau 1 kilogram gandum ditukar dengan 1,5 kilogram, itu namanya riba. Kalau riba itu gak boleh. Wa ziyadatu fi amwalir riba takunu ribhan la takunu riban la riba. Bukan keuntungan tapi riba. Wa kadzalika la yajuzu bai'u wadi'atan. Gak boleh, seperti halnya murabahah gak boleh, wadi'ah pun juga gak boleh. Kalau dijual wadi'ah, berarti 1 kilogram yang saya beli tadi dengan 1 kilogram, saya jual kembali 1 kilogram gandum dengan
ditukar dengan 500 gram atau setengah kilo. Nggak boleh. Karena syarat dalam ribawi harus sama. Artinya walakin yajuzu bai'uhu tauliyatan au isyraka. Nah, kalau dijual menggunakan konsep tauliyah mah boleh. Saya menjual atau saya membeli 1 kilogram beras. Saya juga membeli dari mana? Saya membeli 1 kilogram beras ditukar dengan 1 kilogram beras. Kemudian 1 kilogram beras tadi saya jual kembali dengan 1 kilogram beras. Boleh atau tidak? Boleh. Li'annahuma bai'un bimithli tsamanil awal. Ada bahasa nikah. Gula nukar pesai 100.000 kesambian. Ibu aja 100.000. Dan 100.000 kibu itu kan boleh kasih lain. Jadi yang di pesai atau sam pelempu. Berarti ketan. Kan? Pas ketan dua nikah, jual boleh kesambian. Itu kan boleh kesambian ke orang lain maksudnya. Berarti atau sam boleh. Boleh betul. Karena nikah bai'un bimithlin fala yujadu riba. Fa in ikhtalafal jinsu fala ba'sa bil murabahah. Ya, kalau jenisnya itu beda maka tidak apa-apa menggunakan konsep murabahah. Contohnya ka ayyashtariya dinaran bi asyrati darahim. Seperti halnya ada seseorang membeli 1 dinar dengan 10 dirham. Dinar dirham itu kan nggak sama, karena dinar itu dari emas, dirham itu dari perak. Faba'ahu biribhi dirhamin jas. Paduan sedekah. Anda punya uang 1 US dollar. Ya, kalau dirupiahkan berapa? 15.000. Jadi Anda punya 1 US dollar. Saya beli dengan harga 20.000 rupiah. Boleh atau tidak? Anda punya 1 US dollar yang kalau dirupiahkan itu 15.000. Karena makin jarang orang yang andi dolar, akhirnya beli gula. Ada yang beli kepsek kepi gula. Pola kaya. Beli lu boleh betul. Anda mau boleh. Anta padar kena. Iya, jenisnya beda. Rupiah dan dolar itu tidak sama. Artinya berarti saya sekarang sudah punya 1 US dollar, beli dari sampean 20.000. Kemudian 1 US dollar ini saya jual kembali dengan harga 25.000. Saya ngambil keuntungan 5.000. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena beda jenis. Asyabul khamis ayyakuna al-'aqdul awwalu sahihan fa in kana fasidan lam yajuz bai'ul murabahah. Akad pertama itu harus sah. Kalau akad pertama itu sudah tidak sah, maka otomatis akad yang kedua itu enggak sah. Li'anna al-murabahata bai'un bis-tsamanil awwal ma'a ziyadati ribhin wal bai'u fasid. Yathbutul milku fihi biqimatil mabi aw bimithlihi la bis-tsamanil muhaddad li fasadit tasmiyah. Nah, sekarang Anda punya HP nih ya. HP Anda saya beli dan saya akan bayar menggunakan daging babi. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, karena alat tukarnya samanya tidak sah. Anggap misalkan jual beli tersebut diteruskan. Jadi saya ngasih pada Anda daging babi, saya ngambil HP dari Anda. Kemudian HP tersebut saya jual kembali dengan cara murabahah. Apa maksud dari cara murabahah? Artinya saya menjual HP itu kembali dengan harga yang tadi. Harga yang tadi apa? Daging babi.
Boleh atau tidak? Nggak boleh, karena memang sudah akad pertama nggak sah, maka akad yang kedua itu tidak sah. Mafhum? Itu dalam mazhab, kalau mazhab jumhur mah nggak sah. Nah, mazhab Syafi'i nggak sah min aslihi. Jadi dari asal itu tak salah kan. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu baiknya jadi baik fasid. Ya, bukan baik batin, tapi baik on fasid. Apa maksudnya baik fasid? Senika maksudnya. Misalkan sampai jual HP, pas dibulek ibajar daging babi, ibajar ban daging babi. Anika jual beli nah tetap sah, cuma fasid dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, apa maksudnya fasid? Artinya daging babi ini kayak tolak, tapi gula ini harus membayar dengan misal, dengan qimatul misal. Berapa kira-kira harga nikah? HP nikah kira-kira berapa? Oh, 1 juta, berarti gula harus majar 1 juta. Toleh majar lebih babi. Ngerti? Tapi muning jumhur lakar tak sah kata sedikit. Kafarkun baina tsamani wal qimah. Kemudian beliau di poin terakhir ini menjelaskan perbedaan antara saman dan qimah. Saman dan qimah itu kalau kita lihat di kamus artinya sama-sama harga. Saman itu harga, qimah itu harga. Tapi apa perbedaan saman dan qimah dalam fikih muamalah? Kata beliau, "Fas-samanu huwa syai'ul muttafaq alaihi al-muhaddad fil aqd." Adalah harga yang telah disetujui di waktu akad. Wa amal qimah, adapun qimah, harga qimah, fahiya samanul misli aw ma yuqaddiruhul khubara wa laysa muhaddadatan fil aqd. Adalah harga yang ditakdirkan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Mun HP Xiaomi misalkan, harga pasar berapa non? Tahun ini? Ya, ke belah juta dulu. Harga pasarnya 2 juta. 2 juta nih ke kocak timah. Tapi kalau saman itu hanya harga yang ditetapkan ketika akad. Saya jual HP ini dengan harga 500.000 rupiah. Berarti 500.000 rupiah itu namanya saman. Walaupun harga pasarnya itu 2 juta. Jadi kalau HP iPhone misalkan 14 dijual dengan harga 2.000 rupiah, boleh atau tidak? Boleh. Jadi 2.000 rupiah itu namanya saman. Kalau qimahnya adalah terserah lah. Masa 14 Pro Max jual 2 juta? 15 juta. Saya tak andi saya menganjur.